Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan virus di kelas 10. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana kita lihat pada gambar ini. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa virus berkembang biak hanya pada sel inang, yaitu pada sel makhluk hidup. Sekarang, bagaimana virus itu berkembang biak pada sel makhluk hidup? Yaitu ada dua cara, yaitu secara lisogenik dan secara litik, ya. Ini gambarnya. Lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut ini. Cara perkembangan virus melalui siklus litik bisa terjadi jika sel inang memiliki ketahanan yang lemah. Maka itu, pengertian siklus litik adalah jenis proses replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Pada siklus litik, replikasi virus dimulai dari tahap pelekatan di sel inang, lalu tahap penetrasi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Proses itu kemudian dilanjutkan dengan asam nukleat virus menstimulus sel inang agar melakukan sintesis asam nukleat untuk dirakit menjadi komponen virus baru. Proses siklus litik diakhiri dengan sel inang yang pecah dengan mengeluarkan banyak virus baru. Seluruh tahapan siklus litik berlangsung dengan cepat. Dapat dirumuskan bahwa terdapat 5 tahapan reproduksi virus di siklus litik, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklivase, pematangan, dan lisis. Berikut penjelasan tentang masing-masing tahapan siklus litik tersebut. Yang pertama, tahap penempelan atau adsorpsi. Tahap ini merupakan tahap penempelan reseptor binding protein virus dengan reseptor permukaan sel inang. Setiap virus biasanya mempunyai molekul reseptor berbeda-beda, seperti protein untuk Ficomavirus atau orthomyxovirus. Tahap absorpsi juga bisa disebut sebagai proses infeksi. Yang kedua, tahap penetrasi. Di tahap penetrasi, selubung ekor virus berkontraksi untuk membuat lubang dengan menembus dinding dan membran sel inang. Saat tahapan ini terjadi, virus akan mentransfer materi genetiknya berupa asam nukleat melalui lubang tersebut sehingga kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahap sintesis. Dalam tahap ini terjadi pembentukan asam nukleat beserta komponen-komponen virus dengan cara menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, tahapan pematangan. Ketika memasuki tahapan ini dengan menggunakan asam nukleat dan protein, terjadi perakitan partikel-partikel virus untuk membentuk banyak virion baru. Yang terakhir adalah tahapan lisis. Di tahapan lisis terjadi pemecahan dinding sel menggunakan bantuan enzim lizozim dengan cara merusaknya. Dengan begitu, virus baru akan keluar dan menyerang sel inang. Cara reproduksi virus secara lisogenik, tahapannya adalah sebagai berikut. Berbeda dengan siklus litik, siklus lisogenik terjadi jika sel inang memiliki ketahanan yang tinggi dibandingkan daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi atau membelah dengan normal. Dalam siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inang. Tahapan-tahapan replikasi virus dalam siklus lisogenik ialah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Berikut penjelasan ringkasnya. 1. Tahapan penempelan atau adsorpsi. Dalam tahap adsorpsi infeksi, virion akan menempel pada reseptor spesifik permukaan sel inang dengan menggunakan bagian sabut ekornya. Yang selanjutnya, di tahapan penetrasi, virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Kemudian tahap ketiga, tahap penggabungan. Saat tahap penggabungan terjadi, materi genetik virus bergabung dengan sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada pada fase tidak aktif
tapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif tersebut berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen profag tidak aktif. Yang selanjutnya adalah tahap pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi propag. Propag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur lisogenik dalam proses replikasi virus. Selanjutnya ada tahap sintesis. Replikasi virus secara lisogenik akhirnya memasuki tahap sintesis. Di tahap ini, propag akan aktif dan keluar dari kromosom sel inang sehingga DNA sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti di daur litik. Perbedaan daur litik dan daur lisogenik. Tahapan daur litik dimulai dari tahapan absorpsi, penetrasi, eklivasi, replikasi, selanjutnya analisis. Sedangkan tahapan lisogenik dimulai dari adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Kemudian gabungan antara DNA phage dan DNA bakteri dinamakan prophage. Penjelasannya yaitu replikasi adalah proses di mana virus membuat salinan dirinya untuk melaksanakan infeksi selanjutnya ke sel lain. Sedangkan eklivasi adalah proses DNA phage mengambil alih fungsi pengontrolan dengan menghancurkan DNA bakteri. Peran virus bagi kehidupan. Manfaat virus bagi manusia yaitu virus dapat dibuat vaksin. Vaksin ini terbuat dari virus yang dilemahkan atau dimatikan dengan bahan kimia. Selanjutnya adalah kerugian yang disebabkan oleh virus. Virus dapat menyerang pada tumbuhan, seperti virus tungro pada padi, virus fristeza pada jeruk, virus tobacco mozaik virus pada tembakau. Kemudian virus yang menyerang manusia, seperti virus rabies, virus NCD atau tetelo pada unggas, kemudian virus foot and mouth pada sapi dan kerbau. Virus yang menyerang manusia yaitu virus polio, virus influenza, varicella, virus rabies, virus rubella, hepatitis, virus Ebola, dan HIV. Demikian penjelasan tentang perkembangbiakan virus. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.